Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku semuanya kelas 11 TKJ 1? Alhamdulillah, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita diberi kesehatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Semoga ilmu yang kita pelajari senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kali ini anak-anak, Bapak akan menjelaskan tentang tata cara perawatan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Akan tetapi, sebelum materi akan kita bahas, mari kita berdoa. Semoga kita diberi kemudahan dalam memahami ilmu-ilmu Allah, termasuk materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, anak-anakku yang sangat saya cintai, berkaitan dengan jenazah atau orang yang sudah meninggal, apakah kalian pernah menyaksikan atau ikut merawat jenazah di lingkungan masyarakat anak-anak? Ya, berikut adalah beberapa gambar di mana masyarakat saling tolong-menolong tetangganya, saudaranya yang sudah meninggal. Nah, ini ada orang yang mau memproses memandikan. Kemudian berikut adalah orang yang mengkafani. Setelah dikafani, disolati. Setelah disolati, baru dimakamkan. Saya yakin anak-anak pasti pernah menyaksikan atau terlibat langsung mengenai perawatan jenazah di lingkungan anak-anak. Tentunya ada beberapa hikmah yang kita ambil. Di antaranya adalah bahwa setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Sebagaimana firman Allah SWT Al-Quran Surat Al-Imran ayat 185, Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Ini merupakan ayat yang mengingatkan kepada kita bahwa kita semuanya makhluk yang bernyawa pasti suatu ketika nanti akan merasakan yang namanya kematian. Maka anak-anak, kematian adalah merupakan sesuatu yang pasti. Oleh karena itu, dengan memahami perawatan jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, dan mengubur, kita bisa mengambil hikmah agar keimanan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah dengan sebaik mungkin. Nah, yang jadi permasalahan sekarang adalah tidak ada manusia satupun yang apabila mati kemudian berangkat sendiri menuju liang kuburnya. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi orang-orang yang masih hidup seperti kita, terutama keluarga yang ditinggalkannya, untuk mengurus jenazah. Nah, anak-anak, materi kita pada kesempatan kali ini adalah cara perawatan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Di sana ada memandikan dan mengkafani jenazah. Nah, kompetensi dasar pada materi kita kali ini ialah diantaranya, yaitu menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah yang ada di lingkungan kita. Kemudian harapannya nanti kita bisa menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita diantaranya adalah anak-anak mampu menjelaskan kewajiban seorang muslim terkait pengurusan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Kemudian menunjukkan dalil tentang memandikan jenazah dengan benar. Dan juga anak-anak bisa mempraktekkan tata cara memandikan jenazah
mempraktekkan tata cara mengkafani jenazah sesuai dengan syariat Islam, dan juga anak-anak bisa mensolati jenazah serta menguburkannya sebagaimana agama kita yang telah mengatur, yaitu syariat agama Islam. Anak-anak perlu ketahui bahwasanya hukum merawat jenazah adalah fardhu kifayah. Artinya, jika sudah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka sebagian yang lain sudah terbebas dari dosa. Tetapi, kalau tidak ada satupun yang melaksanakannya, maka semua berdosa. Jadi jelas anak-anak ya, mengurus jenazah meliputi memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan, hukumnya ialah fardhu kifayah yang ditujukan kepada orang banyak. Apabila salah satu di antara kaum atau satu di antara masyarakat yang mengurus, maka yang lain sudah terbebas dari kewajiban itu. Akan tetapi anak-anak, di sini kita tunjukkan sikap gotong royong, sikap tanggung jawab sebagai sesama manusia, di mana saudara kita yang kesusahan kita menolongnya, yaitu dengan cara merawat jenazah atau orang yang sudah meninggal di antaranya. Nah, anak-anak, berikut Pak Khalid akan menyampaikan tentang memandikan jenazah. Nah, syarat jenazah yang dimandikan ialah satu, didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Misalnya ada orang yang kecelakaan begitu, karena saking kerasnya kecelakaan tersebut sehingga organ tubuhnya ada yang hilang. Bagaimana demikian? Maka tubuhnya yang bisa didapati itu dimandikan. Kalau ada masih tinggal separuh, ya separuh itu dimandikan. Kalau misalnya yang ketemu itu hanya kakinya, ya berarti kakinya yang dimandikan. Kemudian yang kedua, bukan karena mati syahid, yaitu mati dalam peperangan membela agama Islam. Jadi pengertian mati syahid adalah mati yang dalam keadaan baik. Intinya seseorang mati tidak dalam keadaan maksiat, maka itu disebut dengan mati syahid. Contohnya apa Pak mati syahid? Misalnya berangkat kerja kecelakaan di jalan, maka ini mati syahid. Kemudian sedang belajar misalnya, perjalanan menuntut ilmu, meninggal, maka mati syahid. Atau misalnya dalam keadaan ibadah, maka meninggalnya orang tersebut disebut dengan mati syahid, yaitu orang yang mati di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, syarat jenazah yang dimandikan adalah beragama Islam. Berarti kalau selain Islam, kita tidak mempunyai kewajiban untuk merawatnya, termasuk memandikan. Kemudian syarat orang yang memandikan, ini adalah syarat orang yang memandikan anak-anak. Yang pertama adalah muslim, berakal, maksudnya tidak gila, tidak mabuk, ya. Kemudian balik ini adalah orang yang dewasa, orang yang dinyatakan dihukumi dewasa, ya, orang yang sudah balik. Kemudian yang kedua, berniat memandikan jenazah. Ingat anak-anak, ketika kita memandikan jenazah itu ada syaratnya, diantaranya adalah niat untuk memandikan jenazah. Nomor 3, kepribadiannya jujur dan saleh. Jadi syarat orang yang memandikan jenazah itu adalah diantaranya harus memiliki sikap yang jujur, termasuk orang yang tekun beribadah kepada Allah. Yang keempat, terpercaya, amanah, dan mengetahui hukum memandikan jenazah serta dapat menjaga aib jenazah. Anak-anak, ini yang paling penting ialah mengetahui hukum memandikan jenazah serta dapat menjaga aib jenazah. Dalam perawatan jenazah kadang-kadang Allah membuka sebuah rahasia-rahasia yang bisa diketahui oleh sebagian orang, diantaranya ada Allah yang merawat jenazah. Maka dalam hal ini, bagi kita atau anak-anak yang merawat jenazah kok menemukan aib dari jenazah, misalnya keluar kotoran tidak kunjung berhenti misalnya, hal tersebut cukuplah kita yang tahu, cukuplah anak-anak yang tahu. Jangan sampai diceritakan kepada orang lain, karena hal itu merupakan sangat menyakitkan bagi keluarga apabila keluarga mereka ada yang mendengarnya.
Kemudian yang kelima, syarat orang yang memandikan adalah jenis kelaminnya sama. Misalnya laki-laki memandikan jenazah laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh dimandikan oleh orang perempuan, kecuali suami istri. Suami boleh memandikan istri, istri juga boleh memandikan suami, dan juga mahramnya. Mahram itu siapa? Yaitu orang yang mempunyai hubungan darah. Jadi ini adalah syarat-syarat orang yang memandikan jenazah. Tata cara memandikan jenazah. Selanjutnya anak-anak, tata cara memandikan jenazah diantaranya adalah yang pertama, jenazah diletakkan pada tempat yang tinggi seperti meja, kursi yang panjang dan di tempat yang tertutup. Nah, seperti ini gambarnya. Jenazah dimasukkan pada suatu tempat yang tertutup, diletakkan di kursi atau meja yang panjang. Kemudian siapkan air secukupnya, disunahkan air dicampur dengan daun bidara atau sabun. Kalau sekarang biasanya masyarakat kalau memandikan itu menggunakan sabun atau wangi-wangian yang lain. Sebagian air dicampur kapur barus untuk digunakan pada siraman terakhir. Mengapa kok perlu kapur barus, anak-anak? Agar jenazah ini tidak mudah mengeluarkan bau yang tidak sedap, gitu ya. Kemudian yang ketiga, jenazah diberi kain basahan untuk menutup auratnya. Jangan lupa ketika memandikan jenazah, jenazah harus ditutup dengan kain basahan atau orang Jawa menyebutnya sewek ya, biar tetap auratnya si jenazah bisa bisa tertutupi. Kemudian yang keempat, mengeluarkan kotoran dari dalam perut jenazah dengan cara mengangkat punggung dan kepala jenazah sambil dipijat perutnya secara perlahan. Nah, ketika memandikan jenazah, agar kotorannya bisa keluar, anak-anak bisa mengangkat kepala jenazah itu sendiri. Bisa dimiringkan, sambil dimiringkan, kemudian perutnya dipijat perlahan-lahan. Apabila dalam jenazahnya itu ada kotoran, pasti akan keluar. Ya, pasti akan keluar. Jika tidak keluar bagaimana? Jika tidak keluar ya alhamdulillah, berarti sudah bersih. Nah, yang kelima ialah bersihkan gigi jenazah. Kalau perlu dipakai sikat gitu, seperti itu ya. Lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Maka demikian, karena memandikan jenazah ini seperti halnya kita mandi besar, harus air membasuh seluruh badan ya. Yang keenam, miringkan jenazah ke sebelah kiri untuk dibasuh sebelah kanannya. Sesudah itu miringkan ke sebelah kanan untuk dibasuh sebelah kirinya. Jadi anak-anak, jenazahnya dimiringkan ke kanan dan ke kiri agar kita memudahkan untuk membasahi air ke seluruh anggota badan dari jenazah itu sendiri. Kemudian siram badan jenazah mulai dari sebelah kanan. Ingat anak-anak, menyiram jenazah ya, memandikan disunahkan dari kanan. Misalnya membasuh tangan ya dari tangan yang kanan, dari kaki ya kaki yang kanan, seperti itu. Kemudian jangan lupa setelah memandikan jenazah, anak-anak harus mewuduhkan jenazah ya. Anak-anak wudu sampai wudhui jenazahnya agar suci. Kemudian keringkan badan jenazah dengan handuk. Jangan lupa anak-anak, setelah diwudhui, kemudian badannya sebelum dikafani, anak-anak bisa mengusap dengan handuk agar tidak membasahi kain kafan yang membungkusnya. Nah, Pak, bagaimana memandikan jenazah COVID-19? Nah, ini sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 18 tahun 2020, bagi jenazah yang menurut medis dapat dimandikan ialah jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya. Kemudian petugas wajib berjenis kelamin yang sama. Jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada. Dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka ditayamumkan. Apabila memang tidak memungkinkan sekali ketika dimandikan, karena memang suatu madharat yang sangat-sangat tidak memungkinkan, maka cukup jenazah itu
ditayamumkan atau ditayamumi ya. Kemudian petugas membersihkan najis jika ada sebelum dimandikan. Apabila di dalam dirinya ada kotoran-kotoran, bisa dibersihkan dulu ya. Kemudian petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh. Ini hampir sama ketika menangani jenazah biasa ya. Nah, memandikan jenazah, jika jenazah menurut medis tidak dapat dimandikan, misalnya mengusap wajah dan kedua tangan jenazah minimal sampai pergelangan dengan debu, ya ditayamumi ya. Kemudian untuk kepentingan perlindungan diri pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan APD. Jangan lupa ketika suatu pandemi melanda suatu kaum, maka yang merawat jenazah hendaknya menggunakan baju atau alat pelindung diri untuk keselamatan atau kenyamanan semua pihak. Nah, sekarang mengkafani jenazah. Anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang cara memandikan, sekarang yaitu cara mengkafani jenazah. Hal yang perlu diperhatikan ialah satu, kain kafan diperoleh dengan cara yang halal. Usahakan kain kafan ini diperoleh dari harta dari si mayit ya. Si mayit diutamakan. Apakah boleh dengan istilah iuran kematian di kampung-kampung? Boleh, itu sangat diperbolehkan ya. Nah, kemudian anak-anak, kain kafan hendaknya bersih, berwarna putih dan sederhana. Sebaik-baik warna yang digunakan untuk mengkafani adalah dengan kain kafan yang berwarna putih. Apakah boleh warna lain? Boleh, cuma tidak dianjurkan. Nah, ketentuan mengkafani jenazah, batas minimal mengkafani jenazah baik laki-laki atau perempuan adalah selembar kain yang dapat menutup seluruh tubuh dari jenazah. Intinya kain kafan itu mampu menutup seluruh tubuh jenazah ya. Batas sempurna bagi jenazah laki-laki adalah 3 lapis kain kafan, sedangkan untuk perempuan itu 5 lapis, terdiri dari 3 lapis kain kafan ditambah kerudung dan baju kurung. Jadi kalau perempuan jumlah total sempurnanya itu 5 lembar, kalau laki-laki itu 3 lapis atau 3 lembar. Nah, tata cara mengkafani jenazah ini anak-anak yang perlu. Siapkan tali di tempat yang ada, digunakan untuk mengkafani. Sejumlah disunahkan ganjil, bisa 3, bisa 5, atau bisa 7 ya. Talinya ditaruh dulu di tempat yang akan digunakan untuk mengkafani. Kemudian betangkan kain kafan sehelai demi helai, yang paling bawah lebih lebar dan luas, serta setiap lapisan diberi kapur harus. Ingat anak-anak, setelah tali dibentangkan baru kain kafan ditaruh ya. Ingat naruhnya per helai, dan yang paling bawah itu kain kafan yang agak lebar, dan masing-masing helai kain tersebut dikasih pewangi atau kapur barus. Hal ini agar si jenazah tidak mudah mengeluarkan bau yang tidak sedap. Yang ketiga, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup kain dan letakkan di atas kain kafan, kemudian ditaburi wangi-wangian. Setelah jenazah itu dimandikan ya, untuk dikafani, hendaknya jenazah masih dalam keadaan tertutup auratnya. Nah, baru diletakkan di tempat kain yang sudah disiapkan tadi. Kemudian tutuplah lubang-lubang hidung, telinga, mulut, kubur, dan tubuh dengan kapas. Nah, lubang-lubang dari jenazah yang mau dikafani hendaknya ditutup dengan kapas, telinga, mata, hidung. Kemudian kalau perlu di sela-selanya dikasih kapas sebagai bentuk pelayanan yang terbaik ya pada jenazah. Kemudian bagi jenazah perempuan, pakaian baju kurung dan kerudung. Ingat, untuk yang perempuan itu kerudung dipakaikan dulu, kemudian dengan baju kurung, baru kemudian dibungkus dengan 3 helai kafan yang lain.
Yang keenam, selimutkan kain kafan lembar demi lembar dari lembar yang paling atas dimulai dari bagian kiri. Lah, untuk mengkafani anak-anak itu dari bagian kiri dan ditutup dengan yang kanan. Begitu juga seterusnya sampai lembar yang terakhir. Kemudian ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelum dibawa kain. Ingat anak-anak, setelah dibungkus kain kafan jenazah jangan lupa ditali ya. Jumlah talinya masih ingat jumlahnya berapa? Yaitu ganjil, bisa 3, bisa 5, bisa 7 ditali. Untuk yang atas, tali pocong atas hendaknya mudah untuk dilepas lagi karena nanti ketika dikuburkan itu harus dilepas. Kemudian yang ke-8, simpul tali diletakkan di sebelah kiri. Sebelah kiri itu area kiri ya, di area lengan ke bawah begitu, agar tidak mudah lepas. Nah, mengkafani jenazah COVID anak-anak sekarang sesuai dengan fatwa MUI nomor 18 tahun 2020. Di sini saya contohkan, misalnya ini jenazah, kemudian setelah jenazah dibungkus dengan plastik. Kemudian setelah dibungkus dengan plastik baru dikafani, baru dibungkus dengan kain kafan. Setelah kain kafan dibungkus dengan plastik lagi. Setelah dari plastik maka dimasukkan ke dalam kantong jenazah. Nah, setelah dimasukkan pada kantong jenazah agar lebih menjaga kepada warga yang turut serta di sana, maka dimasukkan ke dalam peti jenazah. Setelah dibungkus dengan beberapa hal tersebut, anak-anak, baru si jenazah bisa untuk dimakamkan. Tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Anak-anak, demikian materi perawatan jenazah yang Pak Khalid sampaikan dalam video sebagai sumber belajar ini. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, anak-anak bisa menyampaikan di kolom komentar atau bisa japri langsung. Pertanyaan-pertanyaan yang ada pasti akan kami respon dengan baik. Semoga materi ini bisa menambah wawasan anak-anak terkait dengan yaitu merawat jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, serta mengkuburkan. Demikian anak-anak, terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kita semua diberi kekuatan iman oleh Allah dan kita juga diberi kemudahan serta loyalitas yang tinggi apabila ada masyarakat kita, tetangga atau anggota keluarga kita yang berpulang ke hadirat Allah, kita paling tidak bisa membantu sesuai dengan kapasitas kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.